Sama-sama saya ajak kita masuk dalam doa. Kita mau menerima firman Tuhan, biar kita boleh berkonsentrasi pada firman-Nya, dan hati kita buka untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, kami ucapkan syukur kiranya setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Terlebih kami bersyukur akan hidup kami yang selalu ada di dalam pemeliharaan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terlebih kami percaya Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan-Mu atas seluruh kehidupan kami yang ada. Sekalipun di tengah-tengah lembah kekelaman, kami selalu percaya ada tongkat dan gadamu yang menghibur kami, yang menguatkan kami, yang memberikan kami tuntunan, yang membawa kami masuk di dalam semua rencana dan janji-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau buka hati untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang melawat kami, Roh Kudus-Mu yang beracara. Pimpinlah kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar semuanya dapat tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kuasa nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, mari kita sama-sama persiapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sifat daripada iman kekristenan. Ya, karena di sini kita butuh yang namanya iman yang murni, iman yang benar, sehingga kita dengan iman itulah kita akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, nah, pertama, saya ajak kita masuk dulu pada firman Tuhan pada Matius 22 ayat yang ke-37. Dengan demikian, ya, dimulai dengan ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Ya, itulah hukum yang terutama dikatakan, dan yang pertama dijawab oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada para ahli Farisi yang mempertanyakannya, hukum mana yang terutama. Ya, nah di sini kita belajar. Hari ini kita diajak untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi. Nah, ini penting untuk kita dasari di dalam kepercayaan, keyakinan kita bersama dengan Tuhan itu, yaitu kasihlah Dia. Artinya ada sebuah respon di dalam hati kita untuk mencintai Tuhan, menghormati Dia dengan segenap hati, ya, yaitu segenap pribadi kita. Hati itu seringkali juga berbicara tentang sebuah kehendak, yaitu kepada pribadi yang adalah diri kita. Ya, bahkan di sini segenap jiwa, yaitu menggambarkan perasaan, dan juga akal budi. Akal budi ini berbicara tentang pikiran. Oleh sebab itu, makanya setiap orang yang mengikuti Tuhan, dia harus mempunyai kehendak, perasaan, dan pikirannya yang fokus atau yang menuju kepada Kristus, yang selalu mengangkatnya itu kepada Tuhan. Artinya menyerahkan kepada Tuhan, di mana dalam rencana dan janji Tuhan, Tuhan yang nantinya akan mengatur semuanya itu menjadi bagian kehidupan kita sebagaimana yang kita harapkan dan Dia janjikan. Nah, demikian kita mendasari sebuah keyakinan yang benar. Tanpa hati mengasihi Tuhan, saya katakan kita akan sulit mengikutinya. Betul? Selain hati mengikutinya, perasaan juga harus mengikutinya. Seringkali hati sudah mengikuti, tapi perasaan tidak bisa mengikuti, mood kita tidak bisa mengikuti, maka gagallah hati yang mau mengikuti itu. Ingat, dikatakan roh itu lemah, ya, daging itu kuat. Nah, seringkali daging yang kuat ini seringkali mengontrol sebuah roh yang mencintai Allah, yang mengasihi Allah, yang harus, ya, menjadi sebuah dasar bagi kita untuk mencari Dia ataupun percaya kepada Dia. Nah, selain perasaan, selain hati, selain perasaan, ada juga pikiran. Nah, pikiran ini juga perlu kita kuasai supaya pikiran ini tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran menurut pikiran kita. Seringkali kita juga mau menilai sebuah kebenaran firman Tuhan menurut kebenaran pikiran kita. Nah, ini yang akhirnya membuat kita berdebat dengan firman itu, membuat kita sulit untuk menerima firman itu. Karena kita punya pengertian sendiri yang terbatas,
Sedangkan firman Tuhan punya pengertian yang tak terbatas. Itu yang membuat kita tidak mudah memahami akan firman itu sendiri. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita mampu memahami firman itu adalah kuasailah pikiran kita. Tundukkanlah pikiran kita kepada firman Tuhan. Artinya, bukakan hati, serahkan perasaan kita, jalankan pikiran kita seperti apa yang dimaksudkan oleh firman itu. Dengan demikian, kalau kita membiasakan diri demikian, saya percaya kita sendiri tanpa sadar kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengenal Tuhan dan semakin memahami Tuhan dengan benar. Nah, oleh sebab itu kita belajar hari ini tentang sifat iman kekristenan. Ada dua sifatnya. Yang pertama, kita bisa buka dalam firman Tuhan Roma 10 ayat 17. Kita lihat Roma 10 ayat yang ke-17 berkata demikian. Sifat pertama adalah sifat yang rasional, di mana dikatakan dasar daripada iman kita yang tidak lain adalah firman. Roma 10 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jelas dasar pertama sifat kekristenan, iman kekristenan kita haruslah mempunyai iman yang berdasar. Artinya iman yang punya dasar firman Tuhan, yaitu kebenaran. Maka daripada itu tidak akan mungkin kita bisa beriman dengan benar kalau tidak didasari oleh firman. Iman kita tidaklah iman yang buta. Ya, mungkin banyak orang yang tidak memahami tentang iman kita, lalu mereka mulai mendikte kita ataupun menghakimi kita bahwa orang Kristen selalu mempunyai iman yang buta, ya, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang pasti dari dirinya ataupun sesuatu yang dia yakini itu terjadi, lalu dia dibutakan oleh keyakinan itu. Tidak, kita semua itu beriman karena ada firman. Firman yang keluar dari mulut Allah itu sendiri, dan kita tahu firman itu punya kuasa, di mana Allah mengatakan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan dan segala sesuatu seperti apa yang dikehendaki Allah. Nah, dasar daripada firman itulah kita dibangun iman kita untuk percaya kepada Allah itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Tanpa firman, saya katakan, iman kita tidak akan menjadi iman yang murni. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan memiliki iman yang sejati atau iman yang benar. Nah, dengan demikian, kita harus belajar memahami bagaimana iman kita itu timbul. Adakah iman kita timbul karena seperti yang dikatakan iman yang buta, artinya iman tanpa dasar firman, hanya ikut-ikutan, ya, hanya emosional. Tidak demikian. Kekristenan tidak bisa ikut-ikutan. Ya, katakanlah, oh ada saudara kita orang Kristen, lalu kita ikut-ikutan aja menjadi orang Kristen. Atau orang tua kita, ya mereka orang yang percaya, beriman, lalu kita ikut-ikutan. Tidak. Harus punya dasar. Iman yang punya dasar, dia adalah iman yang kuat. Seperti Tuhan Yesus selalu mengatakan, barang siapa yang mendengar firman, lalu melakukan, maka dia akan seperti orang yang membangun, ya, rumah di atas batu karang. Ya, tapi orang yang sudah mendengar namun tidak melakukannya, artinya tidak melakukan firman itu sebagai dasar imannya, maka dia seperti orang yang sudah membangun rumah di atas di atas pasir, sehingga ketika ada badai yang datang, ya, atau hujan lebat, maka rumah itu akan gampang rubuh. Nah, kita belajar di sini, kalau kita punya iman yang berdasarkan firman Tuhan, maka saya percaya kita akan pelan-pelan terbangun menjadi iman yang kuat. Dengan iman yang kuat itulah kita bisa mengalahkan segala perkara apapun dalam hidup ini. Nah, kita lihat lagi dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Seperti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat yang ke-16 dan 17. Di sana dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Amin, saudara-saudari. Disinilah kita belajar bagaimana dikatakan orang benar hidup karena iman. Karena iman yang mempunyai dasar, itu yang menjadi iman yang hidup. Iman yang tidak punya dasar, tidak mungkin iman itu menjadi hidup. Karena memang di dalam kitab firman Tuhan pun mengatakan bahwa iman itu harus ada buah perbuatannya. Itulah menunjukkan bahwa iman itu hidup. Iman yang tidak memiliki buah perbuatan, maka sesungguhnya iman itu iman itu adalah iman yang mati. Coba kita lihat dalam Yakobus 2, kita lihat sebentar tentang iman yang punya perbuatan. Kita baca dalam Yakobus 2 ayat yang ke-22 dan dilanjutkan 26. Ya. Di sini dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi bagaimana kita menyempurnakan iman atau menguatkan iman, menjadikan iman itu solid, harus ada buah perbuatan. Nah, buah perbuatan itu dari mana? Dari iman kita terhadap firman. Sehingga dari firman yang kita dengar, yang kita akui sebagai kebenaran, yang membuat kita sebuah pengertian, memberikan kita sebuah pengertian yang benar, yang bisa kita pegang karena dia hidup dan dia berkuasa, dan daripada itu kita melakukannya, maka perbuatan iman itu akan keluar, dan perbuatan iman itu akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan lewat iman itu. Kita lihat di sini pada ayat 26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi jelas, seperti tubuh kita tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, bagaimana iman itu bisa hidup? Iman itu harus memiliki dasar yang kuat, yaitu firman yang hidup. Dengan demikian, iman itu menjadi hidup. Oleh sebab itu, jangan pernah kita katakanlah bermalas untuk mencari firman. Janganlah kita memberikan kekosongan kepada roh kita untuk menerima firman. Hendaklah kita selalu memberikan iman kita firman, karena daripada firman itulah yang akan membangun iman kita. Disinilah kita perlu setiap hari katakanlah merenungkan firman, membaca firman yang aktif, mendengarkan mungkin rekaman khotbah dan segalanya. Itu membuat iman kita akan terjaga. Dan iman yang terjaga itu akan membuat kita sendiri menjadi orang yang mampu menghadapi setiap perkara dalam kehidupan ini. Jadi jelas ya saudara-saudari, yang pertama sifat iman kekristenan kita adalah iman yang berdasar. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada kita, bagaimana kita bisa beriman? Kita harus bisa menceritakan, bisa mempertanggungjawabkannya kalau kita beriman karena kita mendengar firman yang keluar dari mulut bibir Allah, yaitu Kristus yang sudah mengajarkan kepada kita. Dengan firman itulah kita menjadi orang yang beriman kepadanya. Nah, di sini firman membawa sebuah dampak pembangunan rohani bagi setiap pribadi kita. Nah, hal yang kedua, sifat apa yang bisa kita pelajari daripada iman kekristenan? Hal yang kedua adalah iman yang objektif, artinya iman yang mempunyai sebuah hubungan. Yang bagaimanakah itu? Kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Saya bacakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 mengatakan kepada kita begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, ini berbicara tentang objektivitas iman kita kepada Kristus yang bangkit, kepada Allah yang hidup. Menunjukkan ada sebuah hubungan, iman yang punya koneksi, iman yang punya keterkaitan
Jadi iman kita bukan sembarangan iman, tapi iman kita berfokus kepada Kristus yang sudah dibangkitkan. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang telah mengalahkan maut, Dia Allah yang telah menebus dosa kita, Dia Allah yang telah mengampuni kita, bahkan Dia adalah Allah ya yang telah hadir untuk kita, yaitu sebagai juru selamat kita. Nah, dengan iman yang punya koneksi dengan hubungan yang kuat dengan Kristus, inilah membuat kita menjadi orang yang terselamatkan. Jadi selain iman yang punya dasar firman Tuhan, tapi firman ini pun harus dibangun untuk mempunyai hubungan yang khusus, hubungan yang dekat dengan Kristus. Kita baca lagi dalam Efesus 3 ayat 16 dan 17. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan, meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi ini sebuah doa ya Paulus kepada jemaat Efesus. Dikatakan dia berdoa seperti halnya firman Tuhan ini berkata kepada kita, bahwa doa ini ditujukan kepada gereja Tuhan. Biarlah Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kita oleh Roh-Nya di dalam batin kita. Berarti ada suatu hubungan kita dengan Tuhan. Jadi iman kita bukan iman yang kosong atau iman yang tidak memiliki hubungan. Kita mempunyai hubungan. Dengan demikian, maka kita beriman ketika kita berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Ketika kita beriman, maka disitulah kita bisa berseru kepada Tuhan. Karena Dia ya yang punya kuasa itu hidup dalam pribadi kita, hidup dalam diri kita, Roh-Nya ada pada kita. Dan di sana dikatakan sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu. Ya, kebenaran firman itu diam. Kuasa itu diam dalam hidup kita, dalam hati kita. Sehingga ketika hati kita itu diperintahkan oleh firman Tuhan, selain kita punya ketenangan, di balik itu kita punya keyakinan bahwa kita aman, bahwa kita selamat, bahwa kita pasti akan menghadapi, akan menerima kebaikan Tuhan. Dengan demikianlah iman itu baru bisa berfungsi dengan baik. Makanya hal ini penting untuk kita kenali sifat iman kekristenan supaya kita bisa membangunnya dengan baik. Banyak orang ketika tidak memperhatikan hal ini, dia akan membangun iman yang tidak punya dasar, iman yang tidak punya connect dengan Tuhan. Bagaimana dia bisa berharap sepenuhnya dan bagaimana dia bisa memahami akan semua rencana Tuhan. Oleh sebab itu tidak heran seringkali orang banyak yang terjebak di dalam kekecewaan, di dalam menghadapi situasi hidupnya, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan sesuatu yang sebenarnya benar. Ini menjadi sebuah hal yang tidak baik bagi hidupnya. Tapi kita sebagai orang yang percaya, yang selalu membangun iman kita dengan dasar firman Tuhan, iman yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, akan berbeda memandang situasi keadaan yang ada. Karena di dalam diri kita sudah hidup yang namanya firman yang membuat kita mampu mengerti semua rencana Tuhan. Dalam arti mampu mengerti bukan berarti kita tahu semua rencana, tapi kita percaya akan rencana baik Tuhan bagi hidup kita. Inilah yang penting. Oleh sebab itu di sini diingatkan kepada kita tentang sebuah nilai. Ya, nilai atau harga sebuah iman bukan terletak pada diri kita, tapi terletak pada siapa yang kita percaya. Nilai itu ada pada Kristus. Harga itu ada pada Kristus, ada pada firman itu. Jadi ketika engkau membangun iman, punya hubungan dengan Tuhan, maka engkau pasti akan mendapatkan nilai itu dan harga itu. Oleh sebab itu, kita orang beriman, makanya kita tidak boleh sombong, karena nilai itu bukan pada diri kita. Ya, kita yang beriman, yang punya kehidupan rohani yang beriman, kita tidak boleh tinggi atau sombong rohani. Karena kenapa? Karena nilai itu bukan di kita. Nilai itu ada pada apa yang kita percaya, yaitu Kristus, yaitu firman Tuhan.
Nah, dengan demikian kita akan selalu punya sikap rendah hati. Sekalipun kita beriman, kita tetap rendah hati. Karena kita tahu nilai dan harga kehidupan kita itu datang daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga kita pun lihat dalam Kolose 2 ayat 7 mengingatkan kepada kita untuk membangun, untuk menjaga hubungan tersebut bersama dengan Tuhan. Yaitu kita lihat firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 7. Ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, bagaimana tetap di dalam Dia? Hendaklah kamu, ayat 7, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Dengan demikianlah ayat ini menggambarkan sebuah hubungan yang kita terus bangun di atas dasar iman kebenaran, untuk berakar di dalam firman itu, untuk selalu dibangun di atas firman itu, dan untuk selalu memelihara iman kita supaya teguh pada firman itu sendiri. Jadi hari ini kita mendapatkan satu porsi firman Tuhan yang luar biasa, ya, yang membangun iman kita sebagai orang yang percaya, yang membangun pondasi iman kita yang kuat, agar kita selalu memiliki sebuah ikatan kuasa dengan Tuhan kita. Kita punya satu pemeliharaan yang kuat yang kita bisa harapkan daripada Tuhan kita. Karena iman itu sudah membuat sebuah ikatan yang menjadi kita satu dengan Dia. Dengan demikianlah kita memahami betapa pentingnya kita mengerti tentang sifat iman kekristenan. Jadi sifat ini jangan kita tinggalkan. Sifat ini harus ada pada diri kita. Terus ya menerus, yang kita koreksi, yang kita bangun. Jangan sampai kita beriman hanya karena omongan. Karena seringkali kita mendengar kesaksian itu seolah-olah kita timbul iman untuk percaya Tuhan. Tapi giliran kesaksian orang itu tidak kita alami dalam hidup ini, dalam hidup kita, seolah-olah ada kemiripan persoalannya, lalu kita coba dengan iman itu untuk percaya kepada Tuhan menolong kita, tapi kita tidak mengisi diri kita dengan firman. Lalu akhirnya kejadian itu tidak terjadi, harapan itu tidak terjadi katakanlah, atau belum terjadi. Kita akan menjadi orang yang gampang kecewa. Bahkan kita akan menjadi orang yang meninggalkan iman itu nantinya. Seolah-olah, oh Tuhan tidak di pihak aku, Tuhan tidak sayang aku, Tuhan hanya ada pada orang itu. Tidak demikian sesungguhnya Tuhan kita. Kalau kita sudah percaya dengan dasar firman Tuhan yang benar, maka kita bisa menanti Tuhan dengan sabar. Kita tidak menuntut Tuhan melakukan hal yang sama seperti orang lain, tapi kita tahu Tuhan punya sikap dan perbuatan yang berbeda, namun baik untuk hidup kita. Sehingga kita tidak menuntut, tapi kita bisa berserah sepenuhnya. Demikianlah kita akan terbangun menjadi orang yang percaya, yang kuat di dalam Tuhan. Nah, akhirnya Yohanes 8 ayat 30-32 mengajari kita sebagai berikut. Yohanes 8 ayat 30-32 mengajarkan kita baca di sini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jelas di sini, kalau kita sudah memiliki dua sifat iman kekristenan yang benar, yaitu iman yang berdasarkan firman Tuhan, yaitu kebenaran, Injil yang punya kuasa, lalu kita membangun sebuah hubungan yang kuat dan dekat dengan Kristus, maka kita diakui sebagai muridnya. Kita akan tetap di dalam Dia, dan kita dinilai sebagai muridnya. Bahkan di sana dikatakan kita akan semakin mengenal kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Maka kita tak bilang iman kita di dalam Tuhan adalah iman yang menyelamatkan. Karena memang benar, di dalam iman kita percaya kepada firman Tuhan,
Karena firman itu adalah kebenaran, disitulah kebenaran yang memerdekakan kita. Amin. Kita belajar hal-hal yang perlu kita pegang, ya. Jadi kita tidak selalu berbicara tentang masalah-masalah, tapi kita lupa untuk membangun kita. Masalah justru Tuhan pakai untuk membangun kita, ya. Tanpa itu masalah tidak ada manfaatnya. Sesungguhnya masalah itu punya manfaat yang besar untuk katakanlah meluruskan iman kita yang sudah menyimpang dari pikiran Allah, ya, yang menguatkan kita yang selama ini mungkin kita sudah lemah karena kita mengabaikan sebuah hubungan dengan Tuhan, lalu membuat kita untuk kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Maka dengan engkau membangun hubungan dengan Tuhan, imanmu lah akan menjadi iman yang murni. Inilah yang kita selalu diingatkan sebagai orang yang percaya. Karena kembali Tuhan mengatakan ketika Dia nantinya datang di akhir zaman, Tuhan ingin menemukan gerejanya yang punya iman, artinya iman yang hidup, tidak cuma iman sebatas pengakuan diri sendiri, tapi ada bukti, ada buah daripada iman itu sendiri. Orang bisa bersabar di dalam kesesakan, itu membuktikan bahwa dia punya iman yang berbuah di dalam kesabaran itu. Orang bisa punya hati yang ikhlas, hati yang rela di dalam menerima masalah, maka itu menunjukkan ada iman yang membangun sebuah kelemah lembutan ataupun sebuah kemurnian dari isi hatinya mengikuti Tuhan. Demikianlah kita seharusnya sebagai orang-orang yang terbangun di dalam firman itu. Jadi jelas firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita memiliki iman yang murni dengan memperhatikan dua sifat iman itu sendiri. Dengan demikian saya percaya kalau kita semua memperhatikan itu, kita sendiri sudah membangun iman yang benar di hadapan Allah kita. Dengan iman yang benar itulah kita akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup ini. Sehingga perkara apapun dalam hidup kita, kita percaya. Karena iman kita, Tuhan turut bekerja bagi kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikannya bagi kita, orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Oke, kita masuk dalam doa. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setiamu yang Kau berikan, yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, masalah bukanlah sesuatu hal yang buruk sesungguhnya, karena kami selalu ada dalam pemeliharaan-Mu. Masalah hanyalah sebuah wadah, sebuah bungkusan daripada belas kasih-Mu, sebuah bungkusan daripada kuasa dan rencana yang Engkau genapi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada siang hari ini kami bersyukur Engkau kembali mengajarkan kami lewat firman-Mu untuk kami selalu memahami akan satu hal, yaitu iman yang murni, iman yang benar di hadapan-Mu. Karena dengan daripada itulah kami akan selalu mengalami kuasa-Mu. Kami mampu mengalahkan setiap perkara apapun dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ucapkan syukur pada siang hari ini Kau telah mengajarkan kami bagaimana memahami akan sifat iman yang sesungguhnya, yaitu iman yang berdasarkan pada firman-Mu, berdasarkan kepada kebenaran-Mu, dan juga iman yang membangun sebuah hubungan yang kuat dengan Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah semuanya boleh terjadi dalam kehidupan kami, setiap pribadi yang ada, dan biarlah Tuhan lewat kehidupan kami juga Engkau jadikan sebagai alat saksi-Mu, membukakan akan mata rohani banyak orang yang masih dibutakan oleh ilah zaman ini, bahkan mereka masih menganggap iman yang buta itu boleh Engkau terangi lewat kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau bersaksi lewat kehidupan kami semua, dan kami percaya mereka menjadi orang-orang yang akan dimenangkan lewat kehidupan kami. Khususnya kami berdoa bagi
anggota keluarga kami yang belum percaya. Biarlah Tuhan pakailah kami sebagai terang dan garam untuk kehidupan mereka, sehingga mereka pun boleh bertobat dari hidup mereka, dan mereka boleh mempunyai hati yang percaya kepada Engkau. Dan Bapa, terima kasih Engkau yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu, sehingga terbangunlah iman kami yang murni, iman kami yang sesungguhnya, sehingga kami percaya lewat iman inilah kami mampu, Tuhan, keluar sebagai pemenang, mengalahkan semua beban persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu beracara dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya tidak ada satupun doa permohonan kami yang terlewat daripada-Mu, yang diabaikan oleh-Mu, tapi kami percaya semuanya akan terjawab sesuai dengan waktu-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dan saat ini Bapa, kami pun berdoa bagi seluruh rekan kami yang mereka mungkin ada dalam beban persoalan dan pergumulan. Kami selalu percaya ada tangan kuat kuasa-Mu yang menopang mereka, ada jalan yang Kau bukakan bagi mereka, sehingga mereka tidak pernah mengalami kebuntuan dan keputusasaan, tapi mereka justru akan mengalami sukacita sorgawi karena Engkau bersama dengan mereka. Bagi mereka yang mungkin dalam keadaan sakit, biarlah kami selalu berdoa, kiranya Tuhan Engkau sendiri Bapa yang menjamah mereka semua, dan kami percaya di dalam kuasa-Mu ada kesembuhan dan ada pemulihan. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus. Dan kami saat ini, orang-orang yang sudah ada di hadapan-Mu, kami buka hati kami buka dan kami angkat kedua tangan kami, dan biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa Engkau tumpangkan bagi kami semua. Kembali kami akan menerima kelimpahan kasih, kuasa dan berkat dari sorgawi untuk kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah Bapa, di dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang setia menyertai kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Yesus kali kedua, untuk membawa setiap pribadi kita bersama dengan keluarga kita kembali ke dalam kerajaan surga yang kekal untuk berjumpa dengan Bapa yang mulia. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.